Ya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Mansur Robert Alik, NIM 03191049 dari program studi Teknik Mesin Institut Teknologi Kalimantan. Pada kesempatan ini saya akan membuat video mengenai sedikit materi dari uji tarik atau stencil test. Ya, dan pada uji tarik ini kita akan membahas mengenai dasar teori atau definisi dari uji tarik. Kemudian ada sifat yang diperoleh, kemudian ada metodenya, langkah kerja dalam pengujian tarik, dan grafik yang dihasilkan dari uji tarik, serta sedikit soal sederhana yang dapat kita selesaikan, kita bahas. Di awal mengenai dasar teori uji tarik, di mana terdapat definisi kekuatan tarik adalah salah satu sifat mekanik yang sangat penting dan dominan dalam suatu perancangan konstruksi dan proses manufaktur, di mana setiap material atau bahan memiliki sifat, kekerasan, kelenturan, dan lain-lain yang berbeda-beda, sehingga untuk mengetahui sifat mekanik dari suatu material diperlukan suatu pengujian. Salah satunya adalah uji tarik yang sering digunakan. Jadi kesimpulannya, uji tarik adalah merupakan pengujian terhadap suatu material untuk mengetahui sifat mekanik dan nilai-nilai uji tarik, kekerasan, kelenturan dari suatu material. Seperti yang ada di layar ini, di video ini, hasil dari pengujian ini kita dapat mengetahui satu, nilai kekuatan material, elastisitas material, nilai kekuatan lulu, dan nilai keuletan material. Sifat mekanik yang diperoleh juga dari uji tarik ini ada 3. Yang utama, 1. Tegangan tarik merupakan gaya yang bekerja terhadap luas penampang material. Sesuai dengan definisinya, persamaan rumusnya adalah tegangan sama dengan gaya dibagi dengan luas penampang. Kemudian ada regangan, di mana merupakan pertambahan panjang suatu material uji ketika diberi gaya pada pengujian. Dan dengan persamaan gaya, regangan sama dengan perpanjangan panjang atau perubahan panjang dibagi dengan panjang awalnya suatu material. Ketiga, ada tegangan maksimum. Tegangan maksimum adalah tegangan maksimal yang bisa diterima suatu material. Jadi titik puncak dari dimana material itu bisa menerima tegangan. Dengan rumus, tegangan maksimum atau ultimate dibagi dengan luas penampang. Ya, selanjutnya di sini ada metode di mana suatu pengujian uji tarik itu dilakukan dengan memberikan gaya tarik pada material secara terus-menerus, sehingga bahan material mengalami perpanjangan secara terus-menerus dan teratur sampai akhirnya material tersebut putus karena melebihi batas dari kemampuan suatu material menerima gaya yang diberikan. Sehingga dari pengujian itu juga kita memperoleh nilai tarik material yang diuji. Dan tegangan yang digunakan adalah tegangan aktual eksternal atau perpanjangan sumbu benda uji, di mana garis harus itu lurus, garis sumbu bahan, sehingga pembebanan terjadi beban tarik lurus. Pada mesin uji tarik terdapat perangkat pendukung. Ya, di sini gambar uji tarik di mana perangkat pendukung yaitu kerangka, mekanisme pencekam, spesimen, sistem penarik dan mekanisme, serta sistem pengukur. Langkah-langkah dalam melakukan uji tarik: 1. Yaitu menyiapkan spesimen atau bahan material yang akan diuji. 2. Itu melakukan pengukuran terlebih dahulu seperti panjang awal dari suatu material dan lebar, tebal, atau diameter yang akan diuji, dan catat hasil pengukuran tersebut. Dan biasanya dalam pengukuran itu juga material itu diberi goresan agar kita nanti mengetahui panjang awal dan kita dapat mengukur kembali berapa perubahan panjang yang dialami suatu material. 3. Itu melakukan pengujian atau memeriksa terlebih dahulu mesin uji tarik
sehingga tidak memiliki trouble pada saat pengujian dan data yang diterima juga valid. Dan terakhir yaitu lakukan uji tarik dengan mesin uji tarik dengan bahan material yang digunakan dengan cara diletakkan pada grip chuck. Grip chuck itu yang ini, ya, dijepit di situ. Terakhir ada grafik, di mana grafik di sini menampilkan di mana ini merupakan daerah elastis dan ini merupakan daerah plastis. Di sini adalah titik lulu di mana merupakan perubahan dari suatu material dari elastis merubah menjadi plastis, dan di sini adalah titik tegangan maksimal dari material. Dan ini juga biasanya merupakan daerah modulus elastisitas. Ini adalah titik di mana bahan material itu putus. Dan ini merupakan panjang dari regangan yang dialami suatu material. Dan grafik ada dua di sini yang ditampilkan pada saat ini, yaitu merupakan grafik material yang bersifat ulet dan ada grafik yang bersifat getas, di mana daerah elastis ini sedikit tegak, kemudian daerah plastis itu mengalami sedikit lengkungan, kemudian dia putus. Karena kita ketahui material yang bersifat getas adalah material yang gampang retak dan patah. Contoh soal yang terakhir, di mana suatu tali berdiameter 6, tali nilon, maaf sing kurang ya, misalnya suatu tali nilon berdiameter 6 mm dan mempunyai panjang awal 3 meter ditarik dengan gaya 200 Newton hingga panjang tali berubah menjadi 3,03 meter. Hitung tegangan tali, regangan tali, dan modulus elastisitas. Ketahui tadi diameternya 0,006 mm cubic meter, konversikan semua, diketahui juga jari-jarinya 0,003 meter dan luasnya Pi dikali R kuadrat sama dengan 3,14 dikalikan 0,003 meter kuadrat dikuadratkan dan diperoleh hasil 28,26 kali 10 pangkat 6. Dan gaya atau beban 200 Newton dan panjang awalnya adalah 3 meter, dan ini perubahan panjangnya sebesar 0,03 meter. Kemudian dihitung mana tegangan yang dialami, itu adalah menggunakan rumus gaya dibagi luas penampangnya, memperoleh hasil 7,07 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Kemudian regangan di mana perubahan panjang dibagi dengan panjang awal memperoleh nilai 0,01, dan untuk modulus Youngnya itu merupakan tegangan dibagi regangan dan memperoleh nilai 7,1 kali 10 pangkat 8 Newton meter kuadrat. Ya, sekian sampai di sini penjelasan saya yang mungkin sedikit kurang terhadap materi, tetapi saya sudah menjelaskan dengan sebaik mungkin yang saya tahu dari beberapa literatur yang saya cari, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kurang lebihnya terima kasih. Salam sejahtera untuk semua.